Beberapa waktu yang lalu, PSSI melalui laman resminya mengumumkan daftar nama-nama pemain yang dipanggil ke skuad Timnas Indonesia U17 jelang laga uji coba melawan Tiongkok pada bulan Februari 2026 ini. Dalam pemanggilan kali ini, ada 28 daftar nama pemain yang turut masuk ke pemusatan latihan Timnas Indonesia U17. Uniknya, guna menyongsong laga uji coba antara Indonesia U17 versus Tiongkok U17 nanti, PSSI resmi merujuk kembali nama Nova Arianto sebagai pelatih sementara Timnas Indonesia. Pria yang kini menjabat sebagai pelatih Timnas Indonesia U20 ini diberikan kepercayaan oleh PSSI menjadi pelatih sementara sebelum ditunjuknya pelatih baru di Timnas Indonesia U17. Langkah yang dilakukan oleh PSSI memang terbilang cukup jenius. Pasalnya, saat ini Timnas Indonesia U20 memang belum memulai persiapan karena belum adanya kompetisi terdekat. Oleh karena itu, wajar kiranya jika PSSI kemudian merekrut Nova Arianto sebagai pelatih sementara Timnas Indonesia. Di sisi lain, Nova Arianto juga merupakan sosok pelatih yang cukup berpengalaman bersama Timnas Indonesia U17. Bersama skuad Garuda U17, dirinya sukses membawa Timnas Indonesia lolos ke putaran final Piala Dunia U17 2025 lalu. Bahkan, Timnas Indonesia U17 mampu meraih poin kemenangan perdana di ajang Piala Dunia U17 setelah sukses mengalahkan Honduras 2-1 kala itu. Hal inilah yang tentunya membuat PSSI menunjuk Nova Arianto sebagai pelatih sementara Timnas Indonesia U17. Winger tajam Liga Australia Luke Vickery mengaku siap untuk membela Timnas Indonesia. Saat ini Luke Vickery membela klub A-League MacArthur FC. Menariknya, sebelum pindah ke MacArthur FC, Vickery mengalami masa suram saat bermain di Western United. Minimnya ketertarikan klub ALM membuat Vickery dan agennya mulai mempertimbangkan opsi kembali ke Amerika Serikat. Keputusan itu terbukti tepat. Di bawah asuhan Miles Terjovski, Vickery berkembang pesat bersama MacArthur FC. Gaya bermainnya yang cepat dan agresif membuatnya langsung menyatu dengan tim, baik di kompetisi domestik maupun AFC Champions League 2. Sejauh ini, Vickery telah mencetak 5 gol dari 17 penampilan bersama Bulls, termasuk 1 gol dalam kemenangan telak 6-2 atas juara bertahan Melbourne City pada laga terakhir. Performa impresif Vickery juga menarik perhatian PSSI, yang tengah menjejaki kemungkinan sang pemain berganti kewarganegaraan sepak bola. Vickery memenuhi syarat membela Indonesia melalui nenek dari pihak ibu. Timnas Indonesia kembali mendapat sinyal positif dari Eropa setelah pemain keturunan Tristan Goyer mencatatkan gol perdananya bersama PEC Zwolle di Liga Belanda musim 2025-2026. Goyer mencetak gol penutup kemenangan di menit ke-70 sekaligus menandai gol debutnya di level senior. Nama Tristan Goyer sejatinya bukan sosok asing bagi penggemar Timnas Indonesia. Ia memiliki darah keturunan Maluku dari sang ibu yang membuatnya memenuhi syarat untuk membela skuad Garuda. Media Belanda Voetbal Premier pernah mengungkap bahwa pihak Indonesia telah melakukan pendekatan awal kepada Goyer terkait kemungkinan naturalisasi. Namun proses tersebut tak berlanjut. Cedera lutut serius yang dialami Goyer serta belum adanya langkah formal dari PSSI membuat rencana tersebut tertunda. Kini situasinya berubah. Timnas Indonesia telah memasuki babak baru bersama John Herdman. Kondisi ini membuka kembali peluang bagi pemain berdarah Indonesia di Eropa untuk dipertimbangkan, termasuk Tristan Goyer. Goyer sendiri tidak pernah menutup pintu. Ia beberapa kali menyatakan ketertarikannya terhadap perkembangan sepak bola Indonesia. Dengan performa yang terus menanjak bersama PEC Zwolle serta usianya yang masih muda, Tristan Goyer berpotensi menjadi aset jangka panjang bagi Timnas Indonesia. Kini, keputusan berada di tangan PSSI dan John Herdman. Apakah sinyal dari Eropa ini akan benar-benar ditindaklanjuti atau kembali berlalu tanpa kepastian? Pelatih Timnas Indonesia John Herdman terus bergerak memantau para pemainnya yang sedang berkompetisi di level klub. Setelah beberapa kali menyaksikan langsung pertandingan Super League dan mengunjungi sesi latihan klub, pelatih asal Inggris itu belusukan ke Eropa untuk memantau para pemain diaspora. Safari Eropa Herdman dimulai dari Jerman. Dari Jerman, Herdman melanjutkan perjalanan ke Belanda. Safari Eropa Herdman belum berakhir. Ia lalu memantau Jay Itzes dan Emil Audero yang berkiprah di Liga Italia, serta beberapa pemain lainnya di Liga Inggris.
Seluruh rangkaian pemantauan itu dilakukan sebagai persiapan jelang debut Herdman bersama Timnas Indonesia pada ajang FIFA Series 2026 yang akan dihelat pada Maret mendatang. Herdman mengungkapkan proses pemantauan ini menjadi bagian penting dalam menyusun fondasi Timnas ke depan. Ia ingin memahami karakter, gaya bermain, hingga kesiapan pemain secara menyeluruh, terutama menjelang agenda internasional. Selain memantau pemain yang sudah ada, Herdman juga membuka peluang mencari pemain keturunan baru. Menurutnya, kehadiran pemain yang terbiasa bermain di level tertinggi Eropa menjadi kunci untuk meningkatkan daya saing timnas. John Herdman memanggil Dean Zandbergen untuk memperkuat timnas Indonesia. Timnas Indonesia saat ini krisis penyerang tengah. Ole Romani yang diplot sebagai ujung tombak skuad Garuda belum mencetak gol bersama sang klub Oxford United musim ini. Mauro Zylstra yang sempat menjadi starter di laga Timnas Indonesia versus Irak belum mencetak gol di laga kompetitif musim ini. Ia sama sekali belum mendapatkan menit tampil bersama klub Eredivisie FC Volendam. Di tengah bobroknya lini depan Timnas Indonesia, pelatih skuad Garuda John Herdman mendapat kabar baik. Penyerang berdarah Indonesia Dean Zandbergen sedang tajam-tajamnya bersama sang klub VVV Venlo. Dalam 7 laga terkini di Liga 2 Belanda 2025-2026, Dean Zandbergen mengemas 5 gol dan 3 assist. Memiliki tinggi badan 188 cm, Dean Zandbergen bisa menjadi senjata mematikan timnas Indonesia. Gayung pun bersambut. Dean Zandbergen tertarik membela timnas Indonesia. Dalam sebuah wawancara dengan Yusa Nugraha pada 2025, Dean Zandbergen mengaku siap membela timnas Indonesia. Banyak pemain keturunan Indonesia dan mereka memilih untuk bermain dengan timnas Indonesia. Akan sangat senang jika saya bisa main untuk timnas Indonesia juga, kata Dean Zandbergen. Sebelum dipanggil John Herdman, Dean Zandbergen harus menjalani proses naturalisasi. Saat ini Dean Zandbergen masih memegang paspor Belanda. Ia pun eligible dinaturalisasi menjadi WNI karena sang ibu berasal dari Depok, Jawa Barat. Karena itu, menarik menanti kapan proses naturalisasi Dean Zandbergen dimulai. Dinamika naturalisasi dan pencarian bakat keturunan Indonesia di luar negeri kembali memunculkan nama potensial. Kali ini, radar tertuju pada Luke Vickery, winger muda berbakat yang tengah meniti karier profesional bersama klub Liga Utama Australia, MacArthur FC. Pemain 20 tahun ini secara terang-terangan menyatakan ketertarikannya untuk mengenakan seragam merah putih. Vickery bukan sekadar nama baru di atas kertas. Di musim ini, ia telah membuktikan kapasitasnya sebagai penyerang sayap kanan yang produktif. Sebagai bukti, dari 14 pertandingan bersama MacArthur FC, Vickery sukses menyumbangkan 3 gol dan 1 assist. Keunggulan utamanya terletak pada fleksibilitas posisi. Meski posisi sebenarnya di sisi kanan, namun ia mampu beradaptasi di berbagai skema lini depan. Vickery memiliki latar belakang Indonesia berasal dari nenek pihak ibu. Garis keturunan inilah yang menjadi pintu masuk legal bagi Vickery untuk menjalani proses naturalisasi di masa depan. Meski saat ini memegang paspor Australia dan tercatat telah mengantongi 4 penampilan bersama timnas U19 Australia, peluang Vickery untuk membela Indonesia masih terbuka lebar. Kabar ketertarikan Vickery ini muncul di saat yang tepat. Menjelang ajang FIFA Series pada Maret mendatang, Indonesia tengah aktif mencari amunisi baru untuk memperdalam kedalaman skuad. Dengan usia yang masih sangat muda dan pengalaman di Liga Kompetitif Australia, Vickery diprediksi bisa menjadi investasi jangka panjang bagi lini serang Garuda. Persiapan matang terus dilakukan oleh Timnas Indonesia U17 menjelang agenda internasional yang padat. PSSI secara resmi telah merilis daftar pemain yang berjumlah 28 nama untuk melakoni laga uji coba bergengsi melawan China yang dijadwalkan berlangsung pada medio Februari 2026. Skuad yang dipanggil kali ini merupakan kombinasi menarik antara talenta lokal yang berkompetisi di Liga Indonesia, pemain akademi, hingga penggawa diaspora yang merumput di luar negeri. Langkah tersebut diambil untuk memastikan Garuda Muda memiliki kedalaman skuad yang mumpuni. Meski saat ini telah didaulat sebagai pelatih Timnas U20, Nova Arianto masih dipercaya untuk menahkodai skuad kelahiran 2009 ini. Kepemimpinan Nova diharapkan mampu menjaga kesinambungan taktik yang selama ini telah dibangun. 2 pertandingan melawan China ini dipandang sebagai laboratorium bagi staf pelatih. Melalui laga ini, aspek teknik, fisik, pemahaman taktik,